Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa semuanya? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita kembali lagi bersatu rahim dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Tapi sebelumnya mari kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya kita manjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rizki dan karunia yang diberikan kepada kita. Dan tentunya pada hari ini kita akan membahas berbagai macam hal yang dekat dengan keseharian kita. Ada istilah bukan istilah sebenarnya. Saya mengambil ini dari hadis dikatakan bahwa dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, ini agak sedikit pertama kali mendengar hadis ini saya banyak pertanyaan gitu. Apa sih yang dimaksud dengan hadis ini gitu. Nah, untuk bahasan ini supaya kita tidak salah tangkap dan bisa memaknai hadis ini dengan benar, sudah hadir guru kita yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Prof, hadis ini udah saya dengar dari saya masih kecil, Prof. Tapi apa sih analogi yang pas dari istilah atau ucapan penjara bagi orang mukmin dunia ini, Prof. Dan juga surga bagi orang kafir dunia ini. Silakan, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik kita hari ini insyaallah kita akan membahas tentang ada hadis yang disampaikan tadi, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin.
Apa itu artinya? Ya. Ad-dunya, dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Nah, memang agak sulit untuk dipahami kalau kita menggunakan pandangan sekuler, pandangan rasional murni. Ya. Tapi mari kita lihat, ada 4 alasan pembenaran hadis ini. Ya, pertama bahwa kapasitas Nabi ketika menyampaikan hadis ini, menyampaikan ini adalah konteksnya, yaitu bahasa langit sebetulnya ya. Begini maksudnya. Yang pertama adalah manusia itu kan sebetulnya makhluk surgawi. Hanya karena ada kekeliruan dilakukan nenek moyang kita Adam dulu, memang juga sudah takdirkan seperti itu, sehingga kita turun ke bumi. Nah, tujuan kita itu bagaimana kembali ke kampung halaman kita di surga di sana. Jangan kita berkuban di muka bumi ini atau di dunia ini, ya kan? Setiap perjalanan kita ini berorientasi akan pulang ke kampung halaman kita di langit, di surga di sana itu. Itu kodrat kita. Bagaimana kembali ke atas itu? Bahkan Allah memberikan kemudahan dengan cara mengirimkan Al-Quran sebagai undangan dan juga sekaligus tiket untuk masuk ke ruangan kampung halaman kita di sana itu. Nah, kalau kita terjerat di dunia, sibuk terus dengan urusan dunia dan tidak akan pernah berorientasi ke akhirat, ke langit atau ke kampung halaman kita itu, maka itu satu kerugian besar. Nah, jadi orang yang beriman itu dia akan terpenjara di dunia ini, ya kan? Jadi kita ingin bahwa penjara di sini betul. Pada hakikatnya nanti kita akan lihat kok kenapa orang kafir bisa menikmati segala macam di dunia ini. Enggak ada urusannya dia dengan langit. Dia mau kemana, ya itu terserah dia kan. Tapi bagi kita yang beriman, kita tahu ada kehidupan sesudah kematian. Kita tahu bahwa ada perjalanan untuk pulang kampung, untuk naik kembali ke atas. Kita tahu bahwa kita akan diperiksa nanti di pada mahsyar dan sebagainya sebelum masuk ke tempat yang dijanjikan. Maka kalau kita larut dengan kehendak dunia, dunia itu dari bahasa Arab itu dari akar kata dana. Dana itu artinya kecenderungan, ya keberpihakan ke dunia ini. Maka itu satu pengertian. Yang kedua juga bisa kita artikan bahwa orang beriman itu memang harus mengendalikan dirinya dengan pembatasan-pembatasan. Sehingga ada orang mendengarkan, kita sering dengar gini, kok kenapa yang enak-enak itu dilarang gitu ya, kayak zina segala macam. Atau yang berat-berat itu diwajibkan kayak puasa gitu kan. Nah itu konsekuensi orang beriman kan. Konsekuensinya orang beriman harus menjauhi kelezatan-kelezatan yang tidak memenuhi syarat. Dan harus melakukan, bahkan wajib melakukan sesuatu yang menurut orang lain, terutama orang kafir itu berat. Ngapain? Kulkas penuh, uang banyak, toko ada di mana-mana. Masa kita mau puasa? Terpaksa harus berpuasa. Kenapa? Karena itu wajib. Nah jadi ini bisa berarti bahwa orang mukmin itu memang betul-betul seperti penjara. Dia tidak boleh melakukan ini, harus melakukan itu. Yang harus itu berat, yang dilarang itu yang enak. Mungkin menurut pandangan orang kafir. Orang kafir nggak ada masalah. Yang ketiga, begitu mulianya akhirat, begitu indahnya pemandangan di sana itu, nggak ada artinya dunia ini. Sehebat apapun misalnya Pondok Indah dengan segala keindahannya, nggak ada artinya apa-apa kalau dibandingkan dengan surga paling tingkat bawahnya. Ya kan? Dengan demikian kalau kita bandingkan kehebatan, kenikmatan di dunia ini bagaikan penjara. Dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga di sana. Jadi 3 makna dasar dunia sijnul mu'minin ini. Jadi para pemirsa ini jangan keliru kita memahami hadis ini. Kalau begitu ini hadis ini palsu. No, ini bukan palsu. Ini hadis sahih. Dan mari kita sebagai orang beriman mengatur siasat perjalanan kita supaya terbebas. Bagi orang-orang yang menikmati keimanan, sudah mencapai tingkat ma'rifah lebih tinggi, dia akan merasakan dunia ini adalah
sudah bukan penjara lagi. Yang merasakan penjara itu adalah orang yang belum terbiasa lah. Orang yang suka berpuasa Senin Kamis, puasa Ramadan itu enak itu. Tapi kalau orang nggak pernah berpuasa, tiba-tiba disuruh berpuasa, puasa Ramadan wajib, itu susah sekali kan. Nah, jadi tingkat kesulitan di dunia ini tergantung. Ya, saya kira itu makna sofistiknya seperti itu, Adin. Baik, Prof. Baik. Ini ada yang mengatakan bahwa sebenarnya penjara itu untuk nafsu lawamah, itu kira-kira betul nggak, Prof? Atau lebih untuk penjara nafsu kita gitu. Tapi nanti bahasnya ya, Prof. Yeah. Maaf, ini hanya pendapat. Tapi nanti kita akan bahas lagi. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Jadi surga datang menjemputnya sebelum waktunya bagi orang-orang yang beriman yang sangat tinggi itu. Maka itu mari kita meningkatkan keimanan kita supaya kata penjara itu digantikan dengan kata surga. Ya, Alhamdulillah, selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Tema kita menarik sekali, yaitu mengenai sebuah hadis yang sering kita dengar, ya. Mungkin bagi Anda sejak dari kecil gitu, hadisnya berbunyi Rasulullah SAW bersabda bahwa dunia itu ibarat penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Tadi di akhir segmen saya sempat bertanya kepada Prof, apakah maksudnya penjara ini yang dipenjara hawa nafsunya, nafsu lawamahnya misalnya gitu. Ini ada pendapat begitu, Prof. Silakan, Prof, mohon pencerahannya, Prof. Silakan. Iya, bisa. Karena nafsu itu kan ada 3 garis besarnya nafsu itu kan. Ya, ada nafsu amarah. Ya. Ya, nafsu yang benar-benar nafsu yang cenderungnya ke bawah tuh ya. Ya. Cenderungnya ke dunia, ke bumi, ke materi, ke individu. Ya, kasar, bahkan cenderung kotor, jorok. Ya. Tapi tidak semuanya, nanti kita akan lihat. Ya, Pak. Ada sebaliknya, nafsul mutmainnah. Nafsu yang sangat menyenangkan, sangat menenangkan, sangat mendamaikan, sangat ideal bagi orang yang mencapai tingkat nafsul mutmainnah ini luar biasa. Tapi ada juga yang di tengah-tengah, itu yang disebut dengan nafsul lawamah. Nafsu lawamah ini sebetulnya bisa turun, bisa naik ke atas. Nafsu lawamah itu isinya adalah kecerdasan-kecerdasan spiritual, emosional, batin dan sebagainya. Ini media. Nafsu lawamah ini bisa dimanfaatkan oleh 2 kekuatan nafsu atas bawah. Dia bisa menjadi alat dari nafsul mutmainnah, dia juga bisa menjadi alat untuk nafsul amarah gitu kan. Jadi lawamah ini, kalau kekuatan nafsu seseorang itu nafsul mutmainnah, maka lawamah itu akan ditarik. Akan dimanfaatkan menjadi sarana untuk mengorbitkan orang itu menjadi sampai ke puncak lawamah itu, sampai ke puncak mutmainnah itu. Tapi kalau mutmainnahnya kurang dan justru nafsu besarnya itu nafsul mutmainnah, nafsu amarahnya yang kuat, maka lawamanya itu akan ketarik ke bawah. Dan itu sebaliknya akan berkolusi dengan nafsu amarah. Ini berbahaya. Akalnya akan berkolusi dengan nafsu, terjadilah berbagai macam dosa, maksiat, dan kejahatan. Contohnya, nafsu punya keinginan besar, nafsu birahi misalnya kan. Akalnya yang berada di level nafsu lawamah ini, itu memberikan cara, gampang. Jangan di hotel Melati, jangan di hotel bintang 3. Harus ke bintang 4, aman, nggak ada sweeping di situ. Uang kan banyak. Jadi selalu memberikan pembenaran, selalu mencarikan jalan keluar, bagaimana mengamankan nafsu amarah ini beroperasi. Itu bahayanya kalau nafsu amarah besar, bisa memperalat nafsu lawamah untuk memfasilitasi dirinya. Tapi kalau nafsul mutmainnah itu kuat, amarah itu disodot ke atas. Nah sekarang, kita perlu mempersiapkan diri, bagaimana mutmainnah ini kencang-kencang untuk mengambil alih
nafsu lawamah ini agar tidak tercerabut turun ke nafsul amarah ini. Nah, kembali lagi bahwa dunia menjadi penjara bagi orang beriman. Kenapa? Karena dia didikte. Dia terpenjara di muka bumi ini. Akhirnya dia nggak bisa naik ke atas. Nah, bagaimana dengan orang kafir? Orang kafir itu kan di dunia ini nggak enak itu, nggak puasa, nggak apa-apa. Bagi mereka kan, bagi kita kan wajib itu kan. Nah, itulah maksudnya bahwa dunia ini benar-benar penjara bagi orang beriman. Bagi orang kafir nggak ada urusan dengan itu semuanya kan. Iya, dia Nah, jadi itu bebas-bebas maksudnya, aja. Dinda. Ya, Prof, kira-kira sebagai orang mukmin apa yang harus kita lakukan untuk bisa, artinya kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan apa ya? Dengan bebas sesuai dengan tuntunan gitu, Bro. Iya. Sebetulnya kalau orang tingkatan keimanannya itu dasar ya, Iya. dia akan berat menjalankan ajaran Islam. Iya. Ya, tapi kalau orang itu sudah tingkat keimanannya itu sudah sangat kokoh, Iya. baginya nggak ada persoalan. Iya. Bagi orang-orang beriman baru ini, orang yang baru beriman, berat sekali salatnya, apalagi salat subuh. Tapi bagi orang yang sudah hebat, kekuatan imannya itu, malah justru dia enjoy. Aku nikmat sekali bulan puasa ini. Aku nikmat sekali salat tahajud ini. Tapi coba tanya kepada orang kafir, bangun sholat tahajud, ngapain? Enak-enaknya tidur kok bangun sholat, gitu kan? Apalagi wudhu dingin. Tapi tanyakan kepada orang yang baru beriman, ya masih berat itu. Tapi kalau orang sudah langganan sholat tahajud, malah justru nggak enak kalau nggak sholat tahajud itu kan. Ya. Jadi itu bisa berubah neraka menjadi surga. Jadi surga datang menjemputnya sebelum waktunya bagi orang-orang yang beriman yang sangat tinggi itu. Allah. Maka itu mari kita meningkatkan keimanan kita supaya kata penjara itu digantikan dengan kata surga. Allah. Saya kira itu yang kita Masya harapkan. Allah. Baik, terima kasih banyak Prof. Silakan Ya. duduk, Prof. Bahasan ini jadi agak panjang nih, Prof. Ngobrol soal tadi, kalau tadi bicara orang beriman penjara. Sekarang definisi di sini orang kafir menjadikan dunia ini jadi surga baginya. Nah, Iya. kafir di sini nih artinya apa, Prof? Iya. Bagus. Ini ada sebuah disertasi, namanya disertasinya Dr. Harifudin Cawidu. Iya. Almarhum, orang Ujung Pandang itu saya kenal benar orang. Penemuannya sangat luar biasa, bahkan pernah diulas di sebuah majalah luar negeri ya. Bahwa konsep kafir dalam Quran itu ternyata ada 9. Padahal kita anggap kafir itu ya, kafir ya orang tidak beragama Islam itu kafir ya kan. Iya. Apalagi murtad itu semacam Iya. itu. Tapi menurut teman beliau, tafsir tematik, yang termasuk orang kafir itu ialah orang yang bohong. Ada ayatnya tuh. Orang yang bohong itu kafir. Orang musyrik itu kafir. Bahkan orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu pun juga kafir. Tapi namanya kufur nikmat. Iya. Ya. Kemudian apalagi orang yang zalim, yang tidak adil itu juga kafir. Orang yang murtad tentu kafir. Orang yang memang tidak pernah beriman itu adalah kafir. Jadi sekalipun KTP-nya seseorang itu Islam, belum tentu dia tidak kafir. Boleh jadi KTP kita itu gede itu huruf baloknya itu Islam. Tetapi jangan-jangan ada 4 kategori kafir yang kita sandang. Kafir nikmat, kufur nikmat ya kan. Kafir kan suka bohong, kafir suka menganiaya orang, dan kafir karena munafik. Munafik itu juga kafir. Munafik. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kafir di sini ya seperti itu. Para pemirsa, mari kita introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita tiap hari membenci orang kafir, padahal kita juga kafir. Nah, saya kira biarlah urusan kekafiran dan keimanan itu Allah yang Maha tahu ya kan. Yang penting kita berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah dengan penuh kearifan, penuh kebijaksanaan ya kan. Kemudian berdialoglah dengan lembut, dengan santun ya kan. Jangan sampai saling menghujat.
insya Allah saya kira berkah akan bersama kita semuanya. Amin, amin ya Allah. Iya. Terima kasih banyak, Prof. Saya jadi ingat ada salah satu hadis yang mengatakan jika ada dua orang berseteru mengatakan salah satu kafir, bisa jadi orang yang berkata itu termasuk orang yang kafir juga, katanya begitu. Mental. Iya, ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak Prof atas ilmunya dan semoga apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar pada kesempatan hari ini menjadi perenungan bagi kita dan menjadikan diri kita orang yang lebih baik lagi, khususnya di dalam memaknai kehidupan kita di dunia dan juga tidak gampang menjudge orang lain ini kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin, artinya nafsunya harus dipenjara, diri kita harus menjadi orang yang berhati-hati di dalam bersikap dan harus menjalankan sesuai dengan tuntunan, sehingga akhirnya surga itu bukan cuma di atas, tetapi dunia juga bisa menjadi surga ya gitu ya Prof. Tingkatannya akan naik terus. Mudah-mudahan Allah ridha. Dan Prof, terima kasih. Sebelumnya kita minum kopi dulu ya Prof ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Luah hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa, karena Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Profesor, terima kasih. Dan setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun dengan tema kita yang sama. Tetap di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Syarat 3 deh. Kalau yang begini dipakai langgeng sampai akhir hayat. Bahkan bisa keturunannya pun mendapatkan rasanya. Kenapa? 1, makin bertakwa. 2, tetap nyambung silaturahim. 3, tidak pelit buat berbagi. Bagi orang beriman, kehidupan di dunia ini seperti penjara. Setiap perbuatan orang beriman senantiasa dibatasi oleh hukum syariat yang mengekang kebebasan untuk memperturutkan segala hawa nafsunya. Namun segala pengekang tersebut menjadi tidak bernilai jika dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah janjikan di akhirat kelak. Apabila ia bisa taat dan bersabar, ia akan mendapatkan kenikmatan yang kekal yang tidak pernah dibayangkan sama sekali. Maka bagi orang beriman, dunia tidaklah menjadi tujuannya, sebagaimana seseorang yang normal tidak pernah menjadikan penjara sebagai tujuannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, dan di segmen ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita yaitu Kiai Haji Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun yang biasa akrab di kalangan masyarakat ini. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik Mas Hafid. Kiai, begini, tadi tema kita adalah mengenai dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Ya. Nah, kalau memang dunia itu dianggap penjara bagi orang-orang mukmin, jadi bagaimana dong kita harus menjalankan kehidupan di dunia ini? Ya, itu jadi pertanyaannya nih. Gitu. Tadi udah dibahas beberapa oleh Profesor Nazaruddin Umar. Sekarang dari sudut pandang Kiai bagaimana? Silakan Kiai. Ya, terima kasih. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nas, malikin nas, ilahin nas, wassalatu wassalamu ala asrafin nas, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi khairin nas. Satu pantun pembuka dari Al-Fakir, naik kendaraan melewati taman, bersama nyonya sambil membaca ayat-ayat. Salam persaudaraan selalu dari Al-Fakir Taufikur Rahman. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Dunia penjara buat orang beriman, surga buat orang kafir. Ini merujuk kepada sabdanya baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Ad-dunya sijnun lil mu'min wal jannah lil kafir. Dunia itu penjara buat orang beriman dan surga buat orang kafir. Maksudnya bukan berarti kita tidak boleh untuk bersosialisasi, untuk yang namanya bertamasya dengan keluarga kita. Tapi yang dimaksud ini penjara ada aturan-aturan mainnya. Ada koridornya.
Karena tingkatan yang namanya orang beragama Islam ini, bahasanya setiap orang Islam belum tentu dia beriman. Tapi sudah pasti yang beriman dia orang Islam. Setiap yang beriman belum tentu menjadi orang yang mukhlisin. Tapi sudah barang pasti yang mukhlisin pasti beriman pun juga dia muslimin. Yang mukhlis pun jangan terlalu bangga, belum tentu menjadi yang muttaqin. Tapi ketika sudah muttaqin pasti di dalamnya ikhlas, iman dan iman. Nah, Allah ingin mengarahkan hamba-hambanya menjadi hamba yang muttaqin. Nah, dalam mencapai target yang kita ingin gapai itu tentunya ada koridor yang harus dipatuhi. Inilah makanya di dalam setiap kita beribadah, contoh saja ibadah yang merupakan rukun Islam. Ketika masuk bulan suci Ramadan, orang-orang yang beriman, panggilannya bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apa kata Quran? Berpuasalah kamu sebagaimana Allah telah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Endingnya ini, finalnya Allah pengen menghantarkan hamba-hambanya ini la'allakum tattaqun, hamba yang bertakwa. Nah, untuk menggapai itu, inilah yang katanya ada aturan main. Nah, itu maksudnya batasan-batasan. Jadi bukan berarti penjara terkekang nggak bisa gimana-gimana. Tetap bisa enjoy kok. Karena ketika sudah hati tenang, insya Allah. Contoh koridor pertama, jangan ninggalin sholat. Ketika kita pakai sholat, dengan sholat yang sebenar-benarnya, nih kalau bahasa pantun Al-Fakir, berpangku tangan, kaki dilipat, naik kereta, makan coklat. Ketenangan yang kita dapat ketika kita mendirikan sholat. Jadi nyaman. Bukan berarti tersiksa. Nah, ketika kita laksanakan demikian, makanya meminjam bahasa Nabi yang lain, Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya mengelompokkan yang menerima dunia, kata Nabi, 4 kelompok manusia. Nanti kita pilih diri kita mau masuk kelompok yang mana. Bahasanya dalam hadis itu, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi menukil bahasa Nabi, ad-dunya tanqasimu ila arba'ati nafar. Dunia Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang menjadi 4 kelompok. Yang pertama kata Rasulullah, abdin razaqahullahu ta'ala malan wa ilman. Orang yang di dunianya kata Nabi, Allah memberikan kepadanya malan wa ilman, harta dan ilmu. Ilmunya cakep, hartanya Masya Allah. Nah, dia pakai 3 hal. Mana? Yattaqi rabbah. Dengan hartanya itu, dengan ilmunya itu bisa membawa dirinya makin bertakwa kepada Allah. Vertikalnya cakep. Lantas dia juga tahu makhluk sosial, horizontalnya. Wa yasilu fihi rahimah. Makin cakep menyambung silaturahimnya. Sama kedua orang tuanya, sama mertuanya, sama keluarganya, sama rekan-rekannya, lebih-lebih kepada guru-gurunya. Wa yasilu fihi rahimah. Yang ketiga, di samping ilmu dia Allah berikan, harta diberikan, dia punya sikapnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tahu harta yang Allah titipkan kepadanya, di situ ada hak-hak yang mesti diberikan. Masya Allah. Ya, ini kalau sudah bisa begini memegang dunia, ini kelompok yang pertama. Jadi sama Allahnya makin bertakwa dengan sebab harta, hubungan horizontalnya dengan makhluk makin rapi, dan harta yang dimiliki dia tahu ada hak-haknya. Lebih-lebih dalam masa pandemi begini, dia tidak pelit buat berbagi. Baik yang sifatnya zakat, memang sudah kewajiban, lebih-lebih untuk yang namanya infak. Ikhwafillah rahimakumullah, Nabi mengelompokkan kelompok yang begini. Inilah derajat yang paling tinggi. Jadi dunianya punya, ilmu agamanya dapat, dan tidak pelit buat berbagi. Syarat 3 deh. Kalau yang begini dipakai, langgeng sampai akhir hayat. Bahkan bisa keturunannya pun mendapatkan rasanya. Kenapa? 1, makin bertakwa. 2, tetap nyambung silaturahim. 3, tidak pelit buat berbagi. Sampai kata Ibnu Rustam dalam kitab Zubatnya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya mardud, ditolak, la tuqbalu, dan tidak akan diterima. Urusan hartanya ternyata memang nggak punya juga.
Ini kata Rasulullah SAW, sejelek-jeleknya derajat. Jadi dunia yang Allah berikan kepada hambanya 4 kelompok, yuk kita tanya diri kita masuk kelompok yang mana? Kelompok yang selamat yang pertama, Masya Allah. Kelompok yang kedua masih terbilang selamat dengan ilmunya niat tulus. Tapi kelompok yang celaka yang nomor 3 dan yang nomor 4. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, ini betul-betul menjadi barometer buat kita bagaimana dunia itu penjara buat orang beriman dan surga buat orang yang kafir. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Nanti kita akan lanjutkan lagi Ustaz ya. Bahasan kita tadi ada 4 golongan. Ya, Langsung mikir saya tadi Ustaz. Semoga saya nggak termasuk dari 2 golongan yang terakhir. ya, amin, amin. Ada juga orang yang merasa dirinya berilmu tapi sebenarnya dia belum berilmu Ustaz, dan akhirnya malah ujub ya, bangga atau ya dan lain sebagainya Ustaz. Kita akan bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Allah mengawali firman di situ buat mereka surga buat orang yang, mohon maaf tadi disebutkan, penjara buat orang beriman, surga buat orang kafir, tapi bukan berarti tersiksa hatinya, tertekan. Ingat, qad aflahal mu'minun. Ustadz, jadi sebagai seorang mukmin, Ya, kita itu punya koridor di dalam hidup ya. Ustadz, ya. Betul. Artinya harta kita harus bermanfaat, ilmu kita harus bermanfaat. betul. Dan juga menjalani kehidupan itu harus sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan di dalam Al-Quran dan juga tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW di Ya. dalam kehidupan. Nah, berarti Ustadz, kan kita nggak bebas Ustadz. Nggak bebas untuk mengikuti hawa nafsu kita. Saya jadi ingat ada satu istilah, orang gila mah bebas katanya. Kalau orang yang nggak waras, itu diberikan kebebasan di dalam Islam. Ya. Ya na'udzubillah min dzalik, kita termasuk orang yang bebas dalam kehidupan di dunia ini gitu. Artinya kita nggak punya hak dan kita nggak punya kewajiban untuk menjalankan ibadah dan lain sebagainya. Ya. Sekarang balik lagi Ustadz di dalam kajian tadi. Katakan orang kafir menganggap dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Ya. Tadi Profesor Nazaruddin Umar sudah bicara mengenai hal ini gitu. Nah, kalau dari sudut pandang Ustadz sendiri, Ustadz, apa makna dari kalimat ini, Ustadz? Ya. Silakan. Saya nyambung kepada tadi yang telah disinggung. Masa mau kita dijadikan bebas tapi masuk kelompok orgil? Iya. Iya, ya. Dalam agama Islam disebutkan memang 3 yang bebas. Iya. Ya, tapi masa masuk mau ya, oke. Ya, apa tuh? Yang pertama jelas ya, as-sobi hatta yablugho. Itu bebas. Ya. Dia boleh puasa Ramadan siang dia makan, nggak Jumatan. Syarat pertama bocah. Selama belum balik. Iya. Ya. Mau jadi bocah. Ya. Ya bebas Bang. Dia bocah. Kenapa tuh orang pada puasa dia makan? Bocah. Nah, kedua, apalagi disebutkan? Ya, al-majnun. Hatta yasihah. Orang gila sampai sehat. Tapi gila beneran. Iya. Bukan gila yang dibuat-buat. Iya. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang sedang tertidur sampai dia terbangun. Oke. Nah, dari sini Ustadz berarti tersiksa dong. Oh, tadi ketika di awal saya nyebutin 4 tingkatan, Islam, iman, ikhlas, kemudian jadi mutakin. Mana ada orang bertakwa jadi tersiksa? Enggak ada. Ya, mau ke luar negeri uangnya ada. Mau nambah mobil, mau beli uangnya ada, tanpa ngutang lagi. Ya, jadi tetap mengikuti koridor bukan berarti jadi tersiksa. Itu maksud daripada ada sini. Dalam arti kata, ya kalau misalkan memang kita pengen istilahnya terhadap perempuan yang kita suka, nggak bisa sembarangan. Kita bukan yang namanya masih di surga. Jelas, harus menghormati bagaimana manusiawinya ada akdun nikah. Jadi tujuannya untuk sama-sama mengangkat harkat derajat hambanya. Nah, ikhwafillah, ada ungkapan indah nih, Mas Hafid. Izhab ilal mustasfa li ta'rifa ni'matal afiyah. Izhab lisijni li ta'rifa ni'matal hurriyah. Izhab ilal kubur
li ta'rifa ni'matal hayati. Yang artinya, cobalah sekali-kali kamu pergi ke rumah sakit. Supaya kamu akan tahu betapa nikmatnya sehat. Cobalah jalan-jalan sekali-sekali kamu ke penjara. Ya, supaya kamu tahu betapa nikmatnya jadi orang merdeka. Cobalah sesekali kamu jalan-jalan ke kuburan. Niscaya engkau akan tahu betapa nikmatnya hidup mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini ungkapan yang indah. Tujuannya buat apa? Kok ada peraturan ini? Di Quran surat ke-67, juz ke-29, tepatnya pada ayat kedua, Allah memberikan jawaban. Ini surat kita sering hafal. Bahkan ikhwafillah dalam keterangan hadis yang lain, siapa yang mendawamkan 30 ayat ini, ya surat ini, maka Nabi memberikan garansi, Allah hindarkan tamnau adzabal qabri. Allah hindarkan besok begitu meninggal dunia, terkena daripada seksa di alam barzah. Surat apakah ini? Surat Al-Muluk, juz ke-29, tepatnya pada ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi, dialah Allah yang khalaqal mauta, telah menciptakan kematian, wal hayata, dan menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu di antara hamba-hambaku ini yang ada, siapa yang paling baik amal perbuatannya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, di sini menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan mengikuti rambu-rambu koridor yang ada, mampu sampai gelar kepada muttaqin, lihat dong janji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ketiga, juz ketiga, ayat ke-133, 134. Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Masya Allah. Ya, janji Allah ketika kita mampu melaksanakan saat di dunia ini di dalam koridor yang benar, maka surga yang Allah siapkan buat mereka-mereka yang bertakwa. Yang bagaimana sih realisasinya? Sedikit dalam Risalatul Qusairiyah, Asapit sebagai renungan. Jadi takwa itu muttaqin terbentuk 4 huruf. Ta, qaf, waw, ya. Jadi kalau misalkan kita ngaku bertakwa, tapi praktek hidupnya ini 4 hurufnya belum terrealisasi, bullshit, bohong. Ini juga bahan renungan buat kita. Huruf pertama, apa sih? Tawadhu. Yuk kita tanya diri kita, ikhwafillah. Kita yang katanya udah bertakwa, puasa Ramadan udah setiap tahun, keluar dari Ramadan, menghadapi 11 bulan yang lainnya, sudahkah bersikap kita di dalam hati sikap yang tawadhu? Qaf, qanaah. Punya rasa bersyukur dengan yang ada, mencari lagi ketika ada kesempatan yang belum ada. Waw, waro. Jangankan perkara yang haram, yang syubhat pun ditinggalkan. Huruf yang terakhir, ya, adalah al-yakin. Makin yakin dengan sebab kita mengikuti koridor ini, maka surga buat mereka yang mampu, yang Allah sudah janjikan. Yuk, naik sepeda cahaya redup, memakai sal dan mukena. Perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Subhanallah. Silakan duduk Ustaz. Ya. Tawakal, Tawadhu, tawakal ya. waro, yakin. Masya Allah. Ini jadi kunci ya bagi Ya. kita, bagi orang-orang yang bertakwa. Betul. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam salah satu surah, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis syarri wad dharra wa qadhima qaida wa afina 'anil nas. Nah, itu dalam kondisi pandemi begini terbukti tuh. Iya. Jadi dalam kondisi pandemi mana? Ya berbuat baik, Ya. untuk berbagi dalam kondisi normal itu biasa. Biasa. Tapi berbagi dalam Lagi kondisi sempit sulit. baru luar biasa. Iya, diuji tuh. Itu apa?
Udah marah dia bisa nahan marahnya. Iya kan? Udah mau marah tapi dia bisa tahan marahnya. Itu dia. Wa afina aninnas. Mau maafin. Aduh, ada maafin tapi nggak bisa lupa Ustaz. Kira-kira Ustaz, apa yang bisa kita simpulkan dari tema kita kali ini Ustaz? Fadhol Ustaz. Iya. Ikhwafillah rahimakumullah. Jadi sebagai khulasah daripada perbincangan kita saat ini, boleh direnungkan surat ke-23 juz ke-18 ayat 1 sampai 11. Kalau saya bacain jadi kelamaan, intinya Allah mengawali firman di situ buat mereka-mereka surga buat orang yang, mohon maaf tadi disebutkan penjara buat orang beriman, surga buat orang kafir, tapi bukan berarti tersiksa hatinya, tertekan. Ingat, qad aflahal mu'minun. Itu pakai qad. Sungguh bukti sukses orang beriman. Yang bagaimana? Sebagai renungan di surat ke-23 juz ke-18 sampai ayat ke-11 sampai ayat 11 Allah menyebutkan kalian berhak mendapatkan warisan dariku. Apa warisannya? Surga Firdaus. Kekal di dalamnya. Allah ya Rabbi, jazahum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu an. Allah ridha, ya kan? Ya. Kita ridha dan Allah ridha lagi begitu. itu dia. Masyaallah. Ustaz, jadi kira-kira Ustaz nih, untuk menjadi seorang mukmin ini pemirsa bukan berarti kita menghindari dunia. Karena doanya kan kita juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagi enggak ada masuk surga tanpa dunia, enggak ada. Enggak ada, ya kan gitu ya. Ustaz. Jadi justru dunia ini jadi ladang amal bagi kita, gitu ya Ustaz ya. Iya. Syukran, jazakumullah khairan. Afwan, Syukran Ustaz, terima kasih banyak. Dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Amin. Tapi sebelumnya izinkan kita minum kopi dulu Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Fadhol Ustaz. Ayo. Nasi uduk dari Pondok Kopi. Iya. Sambil duduk kita minum kopi. Iya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa, kan Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Ustaz terima kasih. Sama-sama Mas Dafi. Dan juga terima kasih juga kepada Profesor Dr. Nazaruddin Umar atas ilmunya hari ini. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Metro TV